Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi bersama saya Irsyad Nur Hakim dari kelas 3B Sistem Informasi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Oke, pada video kali ini akan berisikan tentang video kajian atau bisa disebut tugas. Jadi video ini tuh penugasan tentang kajian yang dimana akan berisikan case start atau pengertian-pengertian di dalamnya. Nah, mungkin saya akan mulai saja untuk pemaparannya. Oke, nah ini adalah tampilan aplikasi dari Stockbit gitu teman-teman. Namun yang saya akan bahas itu bukan dari bagian Stockbit ini, gitu kan. Tapi adalah bagian bisa disebut fitur yang ada di Stockbit ini. Kita akan coba masuk, kita akan melihat dari saham GoTo saja. Oke, bisa dilihat ini adalah saham dari GoTo. Nah, apa sih yang mau saya bahas? Nah, yang saya bahas adalah case start di sini, teman-teman. Nah, saya akan sedikit membahas satu-satu. Setidaknya adalah yang mau saya bahas pada video kajian ini tentang case start, yaitu ada current valuation, net income, income statement, balance sheet, kemudian ada profitability, per share, cash flow statement, growth, solvency, dividend, dan market length, management effectiveness. Mungkin beberapa ada yang nggak saya sampaikan karena tidak saya semua cari gitu. Oke, kita mulai aja dari yang pertama, yaitu ini dia, current valuation. Nah, apa sih current valuation? Dimana itu adalah salah satu indikator penting yang digunakan untuk menilai apakah suatu saham under value atau murah, atau over value atau mahal. Valuasi saat ini dihitung dengan menggunakan rasio price to earning atau PER, di mana PER ini adalah rasio antara harga saham dengan laba per saham atau EPS. Semakin tinggi PER, maka semakin mahal saham tersebut. Sebaliknya, semakin rendah PER, maka semakin murah saham tersebut. Oke. Nah, di dalam current valuation ini ada beberapa bagian lagi, di mana lihat di 1, 2, 3, kayak lumayan banyak kan. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Oke, itu ada current PE ratio dalam kurung annualized, di mana rasio PER yang diperhitungkan berdasarkan laba per saham tahunan. Jadi ini tuh per tahunan gitu, saham tahunan. Indikator ini dapat digunakan untuk membandingkan valuasi saham tersebut dengan saham-saham lainnya di pasar yang memiliki laba per tahunan. Nah, pada di current PE ratio ini pada GoTo ini ada min 9,44. Oke, disclaimer aja, saya membuat video ini pada tanggal 8 Desember 2023. Oke, kita lanjut. Ada current PE ratio, PR, atau dalam kurung TTM, di mana rasio PR yang diperhitungkan berdasarkan laba per saham trailing 12 month, atau bisa dibilang 12 bulan terakhir. Oke, indikator ini merupakan indikator valuasi yang lebih akurat dibandingkan current PE ratio analyze yang sebelumnya karena memperhitungkan laba per saham terkini. Nah, pada current PE ratio TTM di GoTo ini terjadi minus 4,17. Oke, lanjut kita ke forward PE ratio, di mana rasio PER yang diperhitungkan berdasarkan laba per saham yang diperkirakan untuk masa depan. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah saham tersebut under value atau over value berdasarkan ekspektasi laba per saham di masa depan. Nah, seperti itu. Jadi di GoTo ini untuk forward PE ratio ini tidak
terdeteksi dari Stockbit-nya. Kita lanjut ke IHSGH PE ratio TTM dalam kurung median. Apa sih itu? Jadi adalah rasio PER median dari semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI yang dihitung menggunakan laba per saham trailing 12 months. Indikator ini dapat digunakan sebagai benchmark untuk menilai apakah saham tersebut under value atau over value relatif terhadap pasar secara keseluruhan. Nah, bisa dilihat kalau saham GoTo ini IHSG-nya yaitu min 3,35. Oke, kita lanjut ke earning yield dalam kurung TTM. Nah, ini adalah kebalikan dari current PE ratio yang dinyatakan dalam persentase, di mana indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah saham tersebut under value atau over value berdasarkan dividen yang dibayarkan atau buyback saham yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, pada GoTo ini tertulis min 23,97%. Oke, kita lanjut ke current price to sales dalam kurung TTM, yang dimana rasio antara harga saham dengan total pendapatan untuk 12 tahun terakhir. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah saham tersebut under value atau over value berdasarkan pertumbuhan pendapatan. Nah, bisa dilihat pada GoTo ini untuk current price to sales-nya itu 8,65. Oke, kita lanjut ke current price to book value, yang bisa dijelaskan bahwa rasio antara harga saham dengan nilai buku per saham yang merupakan ukuran dari aset bersih perusahaan, di mana indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah saham tersebut under value atau over value berdasarkan nilai aset perusahaan. Nah, di GoTo ini tertulis 1,02 current price to book value-nya. Kita lanjut ke current price to cash flow dalam kurung TTM, yaitu rasio antara harga saham dengan nilai buku per saham yang merupakan ukuran dari aset bersih perusahaan. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah saham tersebut under value atau over value berdasarkan nilai aset perusahaan. Di current price cash to free cash flow ini tercatat minus 15,24. Lanjut, ada EV to EBIT dalam kurung TTM, ialah rasio antar nilai perusahaan atau enterprise value dengan laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi atau earning before interest, tax, depreciation, dan amortization untuk 12 bulan terakhir. Indikator ini merupakan ukuran valuasi yang lebih komprehensif dibandingkan PE ratio karena memperhitungkan kewajiban utang perusahaan di samping ekuitas. Nah, di GoTo ini untuk EV to EBIT-nya TTM minus 5,42. Oke, kita lanjut ke EV to EBITDA. Nah, TTM dalam kurung TTM mirip dengan EV to EBIT dalam kurung TTM, tetapi menggunakan EBITDA atau earning before interest, tax, depreciation, and amortization sebagai pengganti EBIT. Indikator ini merupakan ukuran valuasi yang lebih komprehensif lagi karena tidak memperhitungkan dampak depresiasi dan amortisasi yang dapat merupakan beban non tunai. Nah, di GoTo ini EV to EBITDA dalam kurung TTM yaitu minus 7,00. Kita lanjut ke PEG ratio.
di mana rasio antar current PE ratio dengan pertumbuhan laba yang diharapkan. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai apakah saham tersebut undervalue atau overvalue berdasarkan pertumbuhan laba. Di GoTo tidak di Stockbit ini yang GoTo tidak terlihat. Kemudian ada PEG rasio dalam kurung 3 year atau bisa sebut 3 year, di mana rasio value yang membandingkan rasio harga ke laba dalam kurung PER atau PER saat ini dari suatu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan laba yang diharapkan selama 3 tahun ke depan. Di sini juga untuk GoTo Stockbit ini tidak terlihat PEG rasionya. Kemudian ada PEG forward, di mana rasio valuasi yang membandingkan rasio harga ke laba atau PER saat ini dari suatu perusahaan dengan tingkat pertumbuhan laba yang diharapkan 12 bulan ke depan. Pada GoTo ini tidak terdeteksi lah bahwa tentang PEG ini. Oke. Kita lanjut ke per share. Oke. Nah, apa sih itu per share? Dimana istilah yang digunakan dalam keuangan untuk menunjukkan bahwa metrik keuangan sedang dihitung atau dinyatakan berdasarkan per saham. Artinya, metrik tersebut dibagi dengan jumlah saham beredar dari saham perusahaan tersebut. Misalnya, laba per saham atau EPS adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Nah, itu sedikitnya tentang per share. Nah, di dalam per share itu ada dalamnya juga. Oke. Di mana ada current EPS dalam kurung TTM. Singkatan dari current earning per share dalam kurung trailing 12 months merupakan ukuran profitabilitas perusahaan selama 12 tahun terakhir, dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Metrik yang banyak digunakan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan sering digunakan untuk menghitung metrik valuasi lainnya, seperti rasio harga keuntungan atau PER. Di GoTo ini Stockbit saham GoTo current EPS TTM ini terdeteksi minus 23,97. Oke, kita lanjut ke current EPS analyze. Nah, ialah ukuran profitabilitas perusahaan jika laba perusahaan saat ini diekstrapolasi ke 1 tahun penuh, dihitung dengan mengalihkan laba kuartalan perusahaan dengan 4. Metrik yang berguna untuk membandingkan profitabilitas perusahaan dengan tahun fiskal yang berbeda. Ini juga berguna untuk mengevaluasi potensi pertumbuhan laba perusahaan. Nah, di sini terdeteksi untuk current EPS analyze-nya minus 10,60. Lanjut, ada revenue per share dalam kurung TTM, di mana ukuran pendapatan saham perusahaan selama 12 bulan terakhir, dihitung dengan membagi total pendapatan perusahaan dengan jumlah saham beredar. Metrik yang berguna untuk mengevaluasi pertumbuhan penjualan perusahaan ini juga berguna untuk membandingkan penjualan perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Revenue per share TTM ini tertulis di Stockbit saham GoTo yaitu 11,56. Oke, selanjutnya ada cash per share quarter, di mana dihitung dengan membagi arus kas bersih dari operasi perusahaan dengan jumlah saham yang beredar. Metrik yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan menghasilkan kas. Ini juga berguna untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan. Nah, bisa dilihat bahwa kas per share ini 20,49. Nah, kemudian ada current book value per share, di mana ukuran aset bersih per saham perusahaan per tanggal neraca terbaru, dihitung dengan membagi nilai buku perusahaan dengan jumlah saham berbeda. Metrik yang berguna untuk mengevaluasi kekuatan keuangan perusahaan ini juga berguna untuk membandingkan nilai buku perusahaan dengan ukuran yang berbeda. Bisa dilihat untuk current book value per share itu 98,32.
terakhir dari per share ini ialah free cash flow per share dalam kurung TTM, di mana arus kas bebas per saham perusahaan selama 12 bulan terakhir. Terhitung dengan membagi arus kas bebas perusahaan dengan jumlah saham beredar, metrik yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas setelah semua pengeluaran, termasuk pajak, telah dibayarkan. Ini juga berguna untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mengembalikan kas kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau pembelian kembali saham. Bisa dilihat untuk free cash flow per share TTM saham GoTo yaitu min 6,5. Oke, per share sudah, kita pindah ke solvency. Oke, ini dia. Nah, untuk kita masuk ke solvency. Nah, solvency bisa dijelaskan bahwa istilah keuangan yang mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka panjangnya. Dan kata lain, ini adalah ukuran kesehatan dan stabilitas keuangan perusahaan. Perusahaan dianggap solvent jika memiliki cukup aset untuk menutupi liabilitasnya. Kita masuk di dalam solvency itu ada current ratio dalam kurung quarter. Nah, apa sih itu? Nah, itu adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan membagi aset lancar perusahaan dengan liabilitas lancarnya. Rasio lancar kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan membayar tagihan jangka pendeknya. Nah, di saham GoTo ini current ratio quarternya yaitu bernilai 2,52. Nah, selanjutnya ada quick ratio dalam kurung quarter. Ialah ukuran yang lebih konservatif dari likuiditas perusahaan daripada rasio lancar. Rasio ini tidak memasukkan persediaan dari aset lancar yang dianggap kurang liquid daripada jenis aset lainnya. Rasio cepat kurang dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan membayar tagihan jangka pendeknya, bahkan jika menjual semua persediaannya. Nah, di saham GoTo ini quick ratio quarternya yaitu 2,51. Nah, selanjutnya ada debt to equity ratio dalam kurung quarter. Ialah ukuran leverage perusahaan atau seberapa banyak utang yang digunakan untuk membiayai operasinya. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang perusahaan dengan total ekuitas. Rasio utang terhadap ekuitas lebih dari 1 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage yang tinggi yang dapat meningkatkan rasio kebangkrutannya. Nah, pada saham GoTo ini debt to equity ratio itu terdata 0,01. Oke, kita lanjut LT debt garing equity atau quarter dalam kurung quarter. Nah, di mana ialah ukuran seberapa banyak utang jangka panjang perusahaan yang dibayar oleh ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi utang jangka panjang perusahaan dengan total ekuitas. Rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas lebih dari 2 menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang jangka panjang yang dapat meningkatkan risiko keuangannya. Nah, bisa dilihat LT debt equity quarter itu saham GoTo 0,01. Kita lanjut, setelah itu ada total liabilitas garis miring equity dalam kurung quarter. Nah, ialah ukuran leverage keuangan perusahaan secara keseluruhan. Rasio ini dihitung dengan membagi total liabilitas perusahaan dengan total ekuitas. Rasio total liabilitas terhadap ekuitas lebih dari 2 menunjukkan bahwa perusahaan memiliki leverage yang tinggi yang dapat meningkatkan risiko keuangannya. Bisa dilihat untuk total liabilities-nya yaitu 0,14. Lanjut ada total debt atau total aset dalam kurung quarter, di mana ukuran seberapa banyak aset perusahaan yang dibiayai oleh utang. Rasio ini dihitung dengan membagi total utang perusahaan dengan total aset. Rasio total utang terhadap total aset lebih dari 0,5 menunjukkan bahwa perusahaan sangat bergantung pada utang yang dapat meningkatkan risiko keuangannya.
Nah, untuk total debt ini bisa terdata itu 0,01. Oke, kita lanjut ke financial leverage dalam kurung quarter. Ukuran penggunaan utang perusahaan untuk memperkuat laba. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Perusahaan dengan laba bersihnya, rasio leverage keuangan lebih dari 5 menunjukkan bahwa perusahaan menggunakan banyak utang untuk membiayai operasinya yang dapat meningkatkan volatilitas laba. Nah, pada saham GoTo untuk financial leverage itu ada di angka 1,12. Oke. Setelah itu ada interest coverage dalam kurung TTM. Ialah ukuran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban beban bunganya. Rasio ini dihitung dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT. Perusahaan dengan beban bunganya rasio cakupan bunga kurang dari 1,5 menunjukkan bahwa perusahaan mungkin kesulitan membayar beban bunganya yang dapat menyebabkan gagal bayar kewajiban utang. Nah, pada saham GoTo interest coverage ini mencapai minus 55,22. Nah, setelah itu ada free cash flow dalam kurung quarter. Ialah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasinya. Rasio ini dihitung dengan mengurangkan kas dari operasi dari pengeluaran modal. FCF penting karena dapat digunakan untuk membayar dividen, repurchase saham, atau berinvestasi pada peluang pertumbuhan. Pada saham GoTo, maksudnya free cash flow di angka 1,165B. Oke, lanjut ke Allman Z-score atau dalam kurung modify. Ialah mode statistik yang digunakan untuk memprediksi kemungkinan perusahaan yang mengajukan kebangkrutan. Z-score didasarkan pada sejumlah rasio keuangan, termasuk rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, dan rasio cakupan bunga. Z-score kurang dari 1,8 menunjukkan bahwa perusahaan beresiko tinggi bangkrut. Nah, di saham GoTo ini 4,67 berarti aman dari kebangkrutan. Oke, next. Kita ke manajemen effectiveness. Oke, kebesaran. Oke. Nah, apa sih manajemen effectiveness? Ialah kemampuan manajemen perusahaan untuk membuat keputusan strategis, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen yang efektif penting untuk kinerja saham karena dapat berkontribusi pada peningkatan laba, pertumbuhan, pendapatan, dan pengurangan risiko. Nah, di dalam manajemen effectiveness banyak juga nih di dalamnya, yaitu ada return on asset dalam kurung TTM. Ialah ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. ROA atau return on asset dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan rata-rata total aset untuk periode tersebut. ROA yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak laba relatif terhadap asetnya. Pada saham GoTo ini tercapai minus 21,81%. Oke, selanjutnya ada return on equity dalam kurung TTM. Ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan ekuitas pemegang sahamnya untuk menghasilkan laba. ROE dihitung dengan membagi laba bersih perusahaan dengan rata-rata total ekuitas untuk periode tersebut. ROE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan yang menghasilkan lebih banyak laba relatif terhadap investasi yang dilakukan oleh pemegang sahamnya. Nah, pada saham GoTo ini mencapai minus 24,38. Oke, selanjutnya kita ke return on capital employed. Ialah ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan baik utangnya maupun ekuitas untuk menghasilkan laba. ROCE dihitung dengan membagi EBIT atau laba sebelum bunga dan pajak. Perusahaan dengan modal yang digunakan. ROCE yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak laba relatif terhadap modal yang digunakannya. Return on capital employed untuk saham GoTo mencapai minus 13,59. Nah,
Selanjutnya itu ada return on invested capital, di mana dalam kurung TTM, di mana ya iyalah ukuran profitabilitas yang menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan modal yang diinvestasikan untuk menghasilkan laba. ROIC dihitung dengan membagi arus kas bebas atau FCF. Perusahaan dengan modal yang diinvestasikan ROIC yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan yang menghasilkan lebih banyak arus kas bebas relatif terhadap modal yang diinvestasikan. Nah, pada saat itu mencapai minus 14,03%. Oke, kita lanjut ke Day Sales Outstanding Quarter. Ialah ukuran efisiensi yang digunakan yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan mengumpulkan piutang. DSO dihitung dengan membagi rata piutang usaha perusahaan dengan menjalankan kredit bersih untuk periode tersebut. DSO yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengumpulkan piutang lebih cepat. Nah, pada Day Sales Outstanding Quarter mencapai 23,89. Oke, kita lanjut ke Days Inventory Quarter, di mana ukuran efisiensi yang menunjukkan bahwa seberapa cepat perusahaan menjual persediaannya dihitung dengan membagi rata persediaan perusahaan dengan harga pokok penjualan atau COGS untuk periode tersebut. DI yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan menjual persediaan lebih cepat. Days Inventory dalam saham GoTo mencapai 6,3. Oke, kita lanjut ke Days Payable Outstanding. Ialah ukuran efisiensi yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan membayar pemasoknya. DPO dihitung dengan membagi rata-rata utang usaha perusahaan dengan pembelian untuk periode tersebut. DPO yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan membayar pemasoknya lebih lambat. Nah, bisa dilihat pada saham itu Day Payable Outstanding 110,91. Oke, selanjutnya ada Cash Conversion Cycle terkurung quarter, di mana ukuran efisiensi yang menunjukkan seberapa cepat perusahaan mengubah uang tunainya menjadi uang tunai. CCC dihitung dengan menambahkan DSO, DI, dan DPO. CCC yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan mengubah uang tunainya menjadi uang tunai lebih cepat. Nah, pada saat itu CCC atau Cash Conversion Cycle mencapai minus 80,68. Oke, selanjutnya ada Receivable Turnover dalam kurung quarter. Ialah ukuran efisien yang menunjukkan berapa kali perusahaan mengumpulkan piutang dalam periode tertentu. Receivable turnover dihitung dengan membagi penjualan kredit bersih perusahaan dengan rata piutang usaha untuk periode tersebut. Receivable turnover yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan mengumpulkan piutang lebih efisien. Bisa dilihat receivable turnover-nya 3,81. Oke, selanjutnya ada aset turnover. Ialah ukuran efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Aset turnover dihitung dengan membagi penjualan bersih perusahaan dengan rata-rata total aset untuk periode tersebut. Aset turnover yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menghasilkan lebih banyak penjualan relatif terhadap asetnya. Pada saham GoTo, aset turnover ini 0,1 atau 0,10. Nah, yang terakhir, inventory turnover dalam kurung TTM ialah ukuran efisiensi yang menunjukkan seberapa efektif perusahaan menggunakan persediaannya untuk menghasilkan penjualan. Inventory turnover dihitung dengan membagi harga pokok penjualan atau COGS perusahaan dengan rata-rata persediaan untuk periode tersebut. Inventory turnover yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan menjual persediaan lebih efisien. Oke, mungkin itu dari manajemen effectiveness. Oke, saya sebentar akan minum dulu. Oke, kita akan lanjut ke bagian
bagian profitability. Nah, apa sih profitability? Itu ialah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari waktu ke waktu. Ini adalah ukuran penting dari kesehatan keuangan perusahaan dan sering digunakan oleh investor untuk menilai potensi pertumbuhan dan pengembalian di masa depan. Oke, di dalamnya ada ketiga yang termasuk profitability. Yang pertama adalah gross profit margin dalam kurung quarter. Ialah ukuran profitabilitas perusahaan yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang tersisa setelah dikurangi harga pokok penjualan atau HPP. HPP yang mencakup biaya langsung untuk memproduksi atau membuat produk seperti biaya bahan baku, tenaga kerja, dan overhead pabrik. Margin laba kotor dihitung dengan membagi laba kotor dengan pendapatan. Margin laba kotor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengubah penjualan menjadi laba. Oke, gross profit margin dalam saham GoTo mencapai 66,89%. Oke, selanjutnya ada operating profit margin dalam kurung quarter. Ialah ukuran profitabilitas perusahaan yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang tersisa setelah dikurangi HPP dan biaya operasi. Biaya operasi mencakup semua biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, seperti sewa, utilitas gaji, dan biaya pemasaran. Margin laba operasi dihitung dengan membagi laba operasi dengan pendapatan. Margin laba operasi yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih efisien dalam mengelola biaya. Operating profit margin dalam saham GoTo yaitu mencapai minus 74,8%. Oke, yang terakhir yaitu adalah net profit margin dalam kurung kuartal. Ialah ukuran profitabilitas perusahaan yang menunjukkan berapa banyak pendapatan yang tersisa setelah dikurangi semua biayanya, termasuk pajak. Margin laba bersih dihitung dengan membagi laba bersih dengan pendapatan. Margin laba bersih yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih menguntungkan secara keseluruhan. Pada saham GoTo, net profit margin mencapai minus 65,81%. Oke, kita lanjut ke growth. Atau bahasa Indonesia itu pertumbuhan. Growth ini ialah mengacu pada potensi perusahaan untuk meningkatkan pendapatan, laba, atau nilai intrinsiknya dari waktu ke waktu. Investor yang berinvestasi dalam saham pertumbuhan biasanya mengharapkan perusahaan untuk tumbuh dengan baik di masa depan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan peningkatan harga saham mereka. Nah, di dalam growth ini terdapat 3 fitur, yaitu revenue atau dalam kurung quarter YoY growth. Ialah ukuran seberapa besar pendapatan perusahaan telah meningkat selama periode waktu tertentu. Biasanya dinyatakan sebagai persentase. Misalnya, jika pendapatan perusahaan meningkat 20% selama setahun terakhir, maka pertumbuhan mendapatkan adalah 20%. Oke, berarti dalam GoTo ini mengalami pertumbuhan dalam 1 tahun terakhir, yaitu mencapai minus 20,61%. Minus 20,61%. Selanjutnya adalah gross profit dalam kurung quarter YoY growth. Ialah ukuran seberapa besar laba kotor perusahaan telah meningkat selama periode waktu tertentu, dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan atau HPP dari pendapatan dan kemudian membagi hasilnya dengan laba kotor periode sebelumnya. Misalnya, jika laba kotor perusahaan meningkat 30% selama setahun terakhir, maka pertumbuhan laba kotornya adalah 30%. Nah, di saham GoTo ini gross profitnya ini mencapai minus 23,80%. Oke, yang terakhir ada net income dalam kurung quarter YoY growth. Ialah ukuran seberapa besar laba bersih perusahaan telah meningkat selama periode waktu tertentu, dihitung dengan mengurangi semua biaya perusahaan termasuk pajak dari pendapatan dan kemudian membagi hasilnya dengan laba bersih periode sebelumnya. Misalnya, jika laba bersih perusahaan meningkat 40% selama setahun terakhir, maka pertumbuhan laba bersihnya adalah 40%. Oke. Nah, pada saham GoTo ini net income-nya ialah 64,23%. Oke. Kita lanjut, yaitu dividen. Apa
Apa sih itu dividen? Nah, dividen ini adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Pembagian dividen biasanya dilakukan secara triwulan atau tahunan dan besarannya ditentukan oleh dewan direksi perusahaan. Pemegang saham yang memiliki saham perusahaan berhak menerima dividen dan besarannya didasarkan pada jumlah saham yang mereka miliki. Nah, juga dividen merupakan salah satu bentuk return investasi dan dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi pemegang saham. Namun, dividen tidak menjamin dan perusahaan dapat memilih untuk tidak membagi dividen jika mereka tidak menguntungkan atau jika mereka menginvestasikan kembali keuntungan mereka dalam bisnis. Nah, di dalamnya juga ada dividen, yaitu pembagian sebagian dari keuntungan perusahaan kepada pemegang sahamnya. Pembagian dividen bisa dilakukan secara triwulan atau tahunan dan besarannya ditentukan oleh dewan direksi perusahaan. Kemudian ada dividen dalam kurung TTM, di mana singkatan dari trailing 12 months. Dividen ini adalah ukuran pembayaran dividen perusahaan selama 12 bulan terakhir, dihitung dengan membagi total jumlah dividen yang dibayarkan selama 12 bulan terakhir dengan jumlah saham yang beredar. Nah, pada dividen ini tidak tercatat stok status lah di saham GoTo di stok di sini. Kemudian ada payout ratio, ialah ukuran presentasi laba perusahaan yang dibayarkan sebagai dividen, dihitung dengan membagi total jumlah dividen yang dibayarkan dengan laba bersih perusahaan. Selanjutnya ada dividend yield, ialah ukuran pengembalian investasi tahunan dari pembayaran dividen perusahaan, dihitung dengan membagi pembayaran dividen tahunan terbaru dengan harga pasar saat ini dari saham perusahaan. Nah, yang terakhir ada kita lanjut, ada latest dividend ex date, di mana ialah tanggal di mana pemegang saham harus memiliki saham perusahaan agar memenuhi syarat untuk menerima pembayaran dividen berikutnya. Jika pemegang saham membeli saham pada atau setelah X, maka tidak akan memenuhi syarat untuk memenuhi pembayaran dividen berikutnya. Oke, kita akan lanjut. Oke, kita lanjut ke sini. Oke, kita akan lanjut ke bagian sini. Oke, nah, yaitu income statement, ialah dikenal sebagai laporan laba dan rugi atau P&L. Adalah laporan keuangan yang merangkum pendapatan, beban, dan laba perusahaan selama periode tertentu. Ini adalah salah satu dari 3 laporan keuangan utama bersama dengan neraca dan laporan arus kas. Kayak yang pertama yaitu ada revenue dalam kurung TTM, ialah ukuran total pendapatan perusahaan selama 12 bulan terakhir. Ini dihitung dengan menambahkan semua pendapatan perusahaan dari semua sumber selama 12 bulan terakhir. Revenue dalam kurung TTM adalah metrik kunci untuk menilai kesehatan keuangan dan potensi pertumbuhan perusahaan. Revenue ini pada saham GoTo mencapai 13,891 B. Oke, lanjut ada gross profit dalam kurung TTM, ialah ukuran profitabilitas perusahaan. Ini dihitung dengan mengurangi harga pokok penjualan atau HPP dari pendapatan. Gross profit mewakili bagian pendapatan yang tersisa setelah perusahaan menutupi biaya langsung produksi barang atau jasa. Margin laba kotor yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan efisien dalam mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Gross profit ini tercatat 8,491 B. EBITDA dalam kurung TTM, singkatan dari Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization. Ini adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang mengecualikan dampak dari keputusan pembiayaan, praktik akuntansi, dan bebas non-tunai. EBITDA adalah metrik yang populer untuk menilai perusahaan karena kurang terpengaruh oleh faktor-faktor ini daripada laba bersih. EBITDA ini tercatat mencapai 13,698 B. Seperti ada net income, ialah ukuran laba perusahaan setelah semua beban dibayar. Ini dihitung dengan mengurangi semua beban perusahaan dari pendapatan. Net income adalah ukuran profitabilitas perusahaan yang komprehensif. Oke, selanjutnya masuk ke balance sheet. Apa sih itu balance sheet? Nah,
balance sheet adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran umum tentang posisi keuangan perusahaan pada titik waktu tertentu. Ini menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan atau aset dan apa yang diutanginya atau liabilitas dan ekuitas. Ekuitas. Informasi ini dapat digunakan untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuannya untuk menghasilkan uang. Oke, di dalamnya ada cash dalam kurung quarter, ialah aset paling liquid yang dimiliki perusahaan. Ini adalah jumlah uang yang tersedia untuk digunakan perusahaan untuk operasinya. Kas dapat digunakan untuk pembayaran tagihan, membeli persediaan, atau berinvestasi dalam proyek baru. Nah, tercatat saham Goto 24,612 B. Selanjutnya ada total aset dalam kurung quarter, ialah nilai total semua aset perusahaan. Ini termasuk kas, piutang, persediaan, properti, pabrik, dan peralatan atau PP&E, dan aset tidak terwujud. Nah, bisa dilihat pada saham Goto itu adalah 132,40 D. Kemudian ada total liabilitas, ialah nilai total semua utang perusahaan. Ini termasuk utang usaha, pinjaman jangka pendek, pinjaman jangka panjang, dan likuiditas lainnya. Tercatat yaitu 16,035 B. Kemudian ada working capital, ialah ukuran likuiditas jangka pendek perusahaan. Ini dihitung dengan mengurangi total liabilitas lancar dari total aset lancar. Modal kerja penting karena menunjukkan seberapa baik perusahaan dapat memenuhi kewajiban sehari-harinya. Nah, tercatat working capital yaitu 18,716 B. Ada total equity, yaitu jumlah uang yang telah diinvestasikan oleh pemilik perusahaan dalam perusahaan. Ini adalah nilai sisa aset perusahaan yang setelah semua liabilitas telah dibayar. Tercatat 118,125 B. Long term debt, ialah utang yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun sejak tanggal diterbitkan. Ini termasuk pinjaman jangka panjang, obligasi, dan liabilitas jangka panjang lainnya. Tercatat 783 B. Oke, kemudian ada short term debt, ialah utang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun sejak tanggal diterbitkan. Ini termasuk utang usaha, pinjaman jangka pendek, dan liabilitas jangka pendek lainnya. Tercatat saham Goto yaitu 613 B. Total debt, ialah nilai total semua utang perusahaan. Ini dihitung dengan menambahkan uang jangka panjang dan utang jangka pendek. Nah, tercatat 1,396 B. Net debt, ialah ukuran kesehatan keuangan perusahaan yang dihitung dengan mengurangi total liabilitas perusahaan dari kas dan setara kasnya. Metrik ini menunjukkan seberapa besar utang perusahaan dibanding dengan aset lancarnya. Rasio utang bersih yang lebih rendah menunjukkan bahwa perusahaan memiliki lebih banyak kas dan setara kas untuk menutupi utangnya. Sedangkan rasio utang yang bersih yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki banyak utang dibandingkan dengan kasnya. Pada saham Goto itu tercatat 23,216 B. Oke, kemudian ada cash flow statement, ialah laporan keuangan yang memberikan informasi tentang arus masuk dan keluar kas perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini menunjukkan bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas dari kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan. Dalam konteks saham, laporan arus kas digunakan oleh investor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas dan kesehatan keuangannya. Oke, selanjutnya ada cash from operation, ialah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari kegiatan bisnis intinya. Ini dihitung dengan mengurangi kas yang dibayarkan untuk pengeluaran dan kas yang diterima dari penjualan. CFFO adalah metrik kunci untuk menilai kesehatan keuangan perusahaan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya. Tercatat cash from operation yaitu pada saham Goto 7,574 B. Nah, selanjutnya ada cash from investing, ialah ukuran arus kas perusahaan dari pembelian dan penjualan aset. Ini termasuk kas yang diterima dari penjualan aset, seperti properti, pabrik, dan peralatan atau PPA&E, dan kas yang dibayarkan untuk pembelian aset. CPI adalah indikator penting prospek pertumbuhan perusahaan dan kemampuannya untuk berinvestasi dalam peluang baru. Tercatat cash flow investing yaitu 877 B. Oke, selanjutnya ada cash from financing, ialah ukuran arus kas perusahaan penerbitan dan pembelian kembali, utang dan ekuitas.
Ini termasuk kas yang diterima dari penerbitan saham atau utang dan kas yang dibayarkan untuk pembelian kembali saham untuk pelunasan utang. CFF adalah indikator penting struktur modal perusahaan dan kemampuan untuk mengumpulkan dana. Tercatat cash flow financing itu sorry, iya itu 300, ya 357. Kemudian lanjut. Eh, capital capital expenditure yaitu ukuran investasi pada dalam aset baru. Ini termasuk kas yang dibayarkan oleh pembelian PPA seperti mesin, peralatan, dan pabrik. Capex adalah indikator penting prospek pertumbuhan perusahaan dan kemampuannya untuk berinvestasi dalam teknologi eh, ber, eh, berteknologi baru dan memperluas bisnisnya. Tercatat pada saham Goto itu 307D. Yang terakhir ada free cash flow, ialah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas setelah membayar pengeluaran operasional dan pengeluaran modalnya. Ini dihitung dengan mengurangi capex dari CFFO. FCF adalah metode kunci untuk menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas untuk pemegang sahamnya. Tercatat pada saham GoTo free cash flow-nya 7,881 D. Nah, mungkin itu adalah sedikitnya dari saya tentang pemaparan key state. Dari saya sih ada yang belum seperti net income, kemudian ada market rank. Itu dua hal yang belum saya sampaikan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa yang udah saya sampaikan itu lumayan bermanfaat bagi teman-teman yang emang dirasa ingin mengetahui fitur-fiturnya. Oke, dari saya mungkin cukup. Jika ada kurang-kurangnya mohon dimaafkan. Saya Irsyad, izin pamit. Ciao.